Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanban marudatil al-fatah hadirat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyatihi thumma la rahaba ina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Hadis Usfuriyah ke-36. Al-haditsu sadis wa salatun, utawi iki iku hadis kang kaping 36. An Ali bin Abi Thalib, saking Ali bin Abi Thalib iku saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, karama mugi muliaken sapa Allah taala wajahu ing wajahe Sayyidina Ali. Annahu sak temene Sayyidina Ali iku kala ngucap, kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fatihatal kitabi sak temene pembukaane Al-Quran atau surat Al-Fatihah, wa ayatul kursi, lan ayat kursi yang terdapat di surat Al-Baqarah, itu potongan yang disebut sebagai ayat kursi, wa ayataini, lan ayat loro min Ali Imran, saking akhire ayat Ali Imran teko lillahi ma fis samawati ma fil ardi atau la yukallifullahu nafsan sampai terakhir itu. Sayyidina Ali suatu ketika meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, sesungguhnya Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, dan dua ayat akhir Ali Imran itu memiliki, ini ayat dari dua ayat dari Ali Imran, bukan itu, bukan lillahi, yang syahidallahu annahu la ilaha illa anta, syahidallahu la ilaha illa, itu yang syahidallah itu, sama qulillahumma malikal mulki, yang ini syahidallahu annahu la ilaha illahu sampai akhir inna dina indallahi Islam, sama ayat qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir, itu di surat Al Imran. Ini ada kisahnya, ada sebuah namanya asbabul wurud, ada namanya sebab-sebab turunnya ayat ini, dan kemudian ada semacam dramatisasi kisah dalam ayat itu ketika mau turun kepada Nabi. Apa ceritanya? Gini. Lama arada ing dalem semangsane ngersakaken sapa Allah taala ayun zilaha ing yen to nurunake sapa Allah ing ayat kabeh itu, ayat surat Fatihah, ayat kursi, sama dua ayat Al Imran yang syahidallahu annahu la ilaha, sama qulillahumma malikal mulki. Ayat ini sering dibaca. Kalau sampean mau tahu wiridane Aba Gustain itu ada di kumpulannya buku itu. Dia minta untuk dikumpulkan, saya suruh ngetik. Karena untuk kumpulannya itu ada haddad, kemudian wiritan ba'da sholat, kemudian doa sebelum belajar, kemudian istighosah dan sebagainya. Sama Abab Gustain itu dikumpulkan jadi satu. Abab mertua saya itu suruh kumpulan jadi satu, suruh ngetik. Sudah saya ketik dan sudah tersebar banyak di jamaah-jamaah itu. Untuk apa? Untuk dipelajari. Salah satunya ini tentang ayat ini, keutamaan ayat-ayat ini. 3 itu ya. Fatihah dibaca setelah sholat, itu ada di sini nanti lanjutannya. Beliau istiqomah selalu, saya pakai ketika kadang saya menggantikan ngimami subuh itu, saya pakai. Kalau
sholat-sholat yang lain katin dipakai itu nanti rada kesuwen. Karena apa? Panjang. Biasanya kan Fatihah langsung ayat kursi tok ya, kata syahidallah itu langsung ila rabbi anta maulana subhanallah itu kan langsung tasbih, tahmid, kemudian alhamdulillah dan sebagainya itu. Allahu akbar, takbir itu dan sebagainya. Kemudian dungo. Tapi kalau mau lengkap sesuai dengan hadis ini. Ketika ayat ini turun, mau diturunkan oleh Allah, ta'allaqna gumantungan, moko gantung. Ayat ini gantung di ayat atau ayat itu bagian dari Allah sendiri ya. Kalamnya Allah itu bagian dari Allah sendiri. Jadi berada di arsy. Bila arsy dalam arsy tempatnya Allah sana, tapi Allah bukan berarti bertempat ya, jangan digambarkan Allah berarti tempatnya di arsy, tempatnya namanya arsy, bukan. Ini hanya untuk memudahkan orang aja untuk bahwa ayat itu suatu ketika ya gumantung di suatu buah tempat, tapi kita nggak tahu bagaimana modelnya, nggak usah dibayangkan. Fakulna moko ngucap sopo ayat itu tadi, atuh bituna anoto tuan, anoto nurunake tuan ing kita, katanya ayat itu kepada Allah, ila ardika maring bumi panjenengan, wa ilaman lan maring wong yaksika kang duraka sapa man. Jadi bertanya, ya Allah, apakah jenengan mau menurunkan saya, ayat itu, saya ke bumi dan kepada orang-orang yang maksiat pada panjenengan? Artinya ayat itu kan sebenarnya suci ya, ayat-ayat yang Al-Quran itu suci, tapi karena sifat, sekali lagi, karena sifat welas asih rahman rahimnya Allah ya kan, welas asihnya Allah itu, kemudian Allah menjawab begini, qala Allah Ta'ala, moko dawuh sinten Allah Ta'ala, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, wa jalali lan keagunganku, la yaqra'ukunna, ora maca sapa kunna ing sira kabeh, sapa ahadun wong suwiji min ibadi saking kaula ingsun. Sakwise dubura kula salatin, ing sakwise, dubur itu artinya mburi-mburine ya, ngenet burine, tapi bukan dubur yang dimaksud dalam kitab fikih itu. Artinya ini bahasa Arab, sakwise saben-saben salat, illa ju'iltu al jannah, kejaba ndadekaken sapa ingsun, illa ju'ilat kejaba den dadekaken apa al jannatu surga, maswahu ing panggonan netepe man, ai makwahu tegese panggon baline man, wa muqahu wa muqamahu lan nggon mukime man. Tidak akan, katanya Allah, demi zatku yang mulia, zatku atau kemuliaanku, keagunganku, seseorang yang membaca ayat kamu itu, kamu membaca ayat itu, siapapun dari hambaku, dari karena ini adalah hambanya Nabi Muhammad yang dimaksud, setelah sholat ketika orang itu membaca, maka kecuali dia mesti mendapatkan surga sebagai tempat kembali, tempat mukimnya nanti. Jadi siapa yang baca ayat itu tadi, Fatihah, ayat kursi, kemudian 2 ayat Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa azizul hakim, inna dina indallahi islam, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudzillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ayat itu. Maka mesti nanti ketika di akhirat nanti mendapatkan balasan surga sebagai tempat kembali. Enak toh? Kembali nang surga. Memang ya kalau di riwayat lain kan memang menungso itu tempatnya memang aslinya ada di surga, Nabi Adam di surga. Maka kecuali semua orang yadkhulul jannah, semua orang itu mesti yadkhulunal jannah, masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Kemudian waman ya ya Rasulullah, kan aneh kan. Kemudian sahabat tanya,
Sinten sih nggak mau masuk ke surga itu, masuk ke taman balasan yang luar biasa di akhirat itu siapa? Kan nggak masuk akal siapa? Illa manaba, katanya siapa? Orang-orang yang maksiat kepada Allah, yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, yang nggak mau menjalankan perintah-perintahnya. Sebenarnya awak dewi, makanya kullu maulidin yuladu al fitrah. Makanya kalau ada anak kecil lahir kok mati, mesti akan masuk menjadi penghuni surga, akan melayani orang tuanya nanti. Penak. Tapi masalahnya ketika mukallaf atau ketika wis tamyiz, ketika wis balik, ya kan? Wis balik gitu loh. Kayak lanang keluar mani, ngipi, basah. Kalau perempuan itu ciri-cirinya itu kan haid. Itu maka beban dosa itu sudah mulai terhitung. Ketika sebelum balik, uang itu kan orang itu sebelum balik maka semua tanggung jawab pendidikan untuk memberikan agama, memberikan ilmu-ilmu agama, tuntunan-tuntunan keteladanan yang baik itu adalah dipikul oleh orang tua. Maka lek ono salah mesti salahno untuk tua. Tapi les balik awake dhewe. Nah, itu masalahnya. Nah, orang yang yakba itu adalah ketika umpama sudah wis diajari gak oleh menunjukkan Allah, kemudian gak oleh ngelakoni hal-hal maksiat sing elek-elek pada manusia maupun pada Allah seperti itu, kok sih ngelakoni dolim, mabuk dan sebagainya kayak ngono, itulah adalah orang-orang yang orang-orang yang nggak mau masuk surga begitu. Nah, lanjutannya masih ada lagi balasan bagi orang yang membaca ayat itu setelah sholat. Utamanya kalau di sini Abah mertua saya juga itu ya dibaca setelah sholat subuh. Kalau ingat ini tambahan wirid ya rada dawa memang. Wa ilalan lamun ora ju'ilat tadi, artinya kalaupun Allah itu nantinya tidak memberikan balasan berupa surga, minimal apalagi askantuhu hadhiratal qudsi, askantuhu manggonake ingsun ing man hadhiratal qudsi ing swarga kudus. Wis pilihane akeh. Nek gak mlebu sekedar mlebu surga utawa mlebu nanggene surga sing namanya surga kudus. Surga kan akeh. Jannatun Naim kan itu. Wa illa lamun ora, kalaupun enggak dua itu, ada pilihan lagi. Enggak luput. Pokoknya enak-enak tok pilihannya, pahalanya itu apa? Ganjarannya atau balasannya itu. Nazartu ilaihi kulla yaumin sab'ina nazratan. Nazartu ningali sapa ingsun ilahi maring man kulla yaumin ing dalem saben-saben dina sab'ina 70 ping 70 nazratan apane ningaline. Kalau enggak gitu, Allah minimal setiap hari melihat orang tersebut 7 kali. Kalau orang itu kok mesti dilihat oleh Allah, mesti selamat. Karena diperhatikan oleh Allah. Sayangnya kan orang yang kenapa orang sing kemudian kedeluduk pada perkara-perkara yang haram itu gara-gara ini kan enggak diperhatikan. Kayak arek cilik lah. Kenapa arek cilik iku kok ketubruk di pinggir dalan? Karena nggak ada perhatian, nggak ada sing ngiling nih kan. Minimal itu. Ada sih banyak hal alasan orang itu bersalah, orang itu melakukan kesalahan, melakukan hal yang haram, kesalahan. Salah satunya contohnya saja, ya kurang perhatian. Contoh, ada keluarga broken home gitu kan, anaknya kemudian melakukan narkoba dan sebagainya. Bisa jadi karena mungkin pelampiasan kurang perhatian. Dia berusaha, semua orang itu memang butuh perhatian, caper kadang kan, cari perhatian, ngisru dan sebagainya. Ya gara-gara ini pingin didengar ya kan, pingin mencurahkan hati, curhat gitu kan, karena nggak ada orang tua kadang pegatan dan makanya orang tua itu dituntut memiliki ketika nikah itu yusin sabar, ada pesan-pesan seperti itu kan, jadi pesan yusin kuat dan sebagainya. Jenenge uang itu mesti molak-malik hati, saling menguatkan. Kadang wong lanang sing emosi, wedoke sing ngedem, kadang wong wedok sing emosi, lanang sing ngedem gitu, saling belajar sabar. Makanya akhirnya melahirkan anak-anak yang melok sabar bisa. Meskipun kadang anaknya malah dadi cubo. Dalam Al-Qur'an juga dikatakan anak itu bisa jadi adalah fitnah ya kan, sebagai cobaan dan sebagainya. Ya di dunia akeh.
akeh cobaan, akeh macam-macamnya. Nah, kalau diperhatikan oleh Allah, nazartu ilaihi kulla yamin sab'ina nazratan sampai ping 70, Allah itu perhatikan, minimal Allah memperhatikan mesti selama diawasi terus. Katene ngene diilingno, ya kan? Katene nglakoni ngene sama Allah, krana diperhatikno. Allah enggak mungkin merhatikno kemudian diam, enggak. Ade katene keduduk ke bujuk wong atau apa katene nglakon diajak arek katene ayo mel aku. Nyambut gawe gampang, apa? Anu jenenge nyutuk tok. Lah nyuduk sapi utawa nyuduk apa jenenge iki debok gak apa-apa ya. Nyuduk apa? Nyuduk wong. Iku jenenge mateni iku jenenge. Ha iki penggawean ngono gampang-gampang. Mek ngene tok lho. Apa? Mek ngene tok men. Gelem apa penggawean? Tak bayar 10 juta apa? Penggawean ngene tok. Tapi tanganmu tak latih. Iki jenenge penggawean gampang tapi gampang 10 juta wis kan sak jam wis angel aku. Wis ya. Lah iku apa uang? Iku jenenge nyutuk wong mateni jenenge. Iya lek nyutuk tebok utawa ayo anu mbacok. Mbacok iya wong mbacok kayu. Kan enak kan untuk kayu, melok mbacok kayu. Lek dibacok wong iku jenenge mateni ya, keliru kabeh. Penggawean iku makanya wong itu dalam melakukan sesuatu itu ngelok tujuannya. Contoh lading ya. Kayak mencari daging. Dagingnya pitik ya dadi enak dadi masakan ya. Daging wong. Ya keliru kabeh. Contoh meneng kok apa jenenge iki tusuk sate lah. Nek sing ditusuk sate dibakar enak. Mripate wong kancane sing ditusuk ini keliru kabeh. Makanya innamal a'malu binniyat. Semua perkara itu lungguh iku apik gak? Gelok ya? Lungguh dek majelis ngaji tapi ngelungguhin ndase kancane ono ndase kancane turut dilungguhi ya mering-mering ya gak apik dadine kan gitu kan ngombe apik terus sing diombe gelok sing diombe homer ya keliru ngombe kayak kopi ini kan alhamdulillah kan gitu kan apik tapi kalau nanti ngombe mangane ngaji ngopi mikir diolah pikiran itu. Yes. Atau enggak gitu Allah memberikan balasan yang lain apa? Wa illa lan lamun ora kalau tidak ngasih yang seperti itu Allah masih ada pilihan pahala atau ganjaran balasan yang lain. Apa? Qadha itu nekani sapa ingsun lahu maring man. Kula yamin dalem saben-saben dina sab'ina ing 70. Nekani dengan apa? Hajatan, rupane hajate atau memenuhi hajatan ing apa nih hajate atau apa keperluan kebutuhane man adnaha utawi paling elek-eleke andap-andape sab'ina kebutuhannya orang itu yang paling sederhana yang mudah bagi Allah itu adalah apa? Ya semuanya mesti mudah. Iku al-maghfirah pengampunan. Paling enggak dhek kok mek njaluk ngapura ya Allah kula katosane kula lor-loron kena Covid astagfirullahaladzim maro kate mati ngrasa kate mati njaluk ngapura dik ngapura langsung walaupun enggak umpama wong enggak tahu maca iki pun kalau memang itu taubatan nasuha taubat teman sama Allah mesti di ngapura gitu kan wa illa yang terakhir wa illa lamun ora nekani hajat atau memenuhi kebutuhannya itu apa a'atuhu ngrekso ingsun hu iman mingkuli aduwin saing saben-saben musuh wa illa nasortu wa illa lamun ora yang semua pilihan-pilihan apa itu namanya balasan itu apa nasortuhu nulung sapa ingsun ing man atau Allah pasti akan menyelamatkan melindungi dari musuh itu kan akeh ana musuh sing ketok ana musuh sing gak ketok dan kita ya sebagai mukmin adalah yu'minuna bil ghaibi kita iman kepada hal yang gaib sing jarene santet lah ya sing jarene opo jin itu memang ada jadi karena jin itu dimensinya bisa menembus hal sekat-sekat yang materi itu maka ya iso ae nglebokno paku nang jero kuping ya karena dia iso nutupi barang kan ditutupi dengan makanya namanya jan itu artinya satrun jinnun itu artinya jin itu artinya penutup falamma janna alaihi lailu makanya dalam Al-Qur'an itu falamma janna alaihi lailu
Jannah itu artinya sataro, sataro. Sataro itu nutupi. Makanya jin itu iso nutupi barang materi ini ditutup. Cara arek ilang cara biyen niku ya ketutupan apa? Gendruwo, awan-awan ya singitno gendruwo mari dodok nyeng gitu kan. Dan biyen ono rituale koyo ngono. Ha iku ditutupi, kabeh gak ketok. Asline arek ono di kono ditutupi. Nah, mare barang iku awak dhewe iman, cara mengimannya gimana caranya? Seperti itu loh, iso jok ngono sinyal itu kan. Gak ketok kan. Kita iman tapi kan kan sinyale mesti ae gak ono gak ketok ya kan. Tapi HP kok gak nelpon mesti salahno sinyal endi barang ora ketok kan. Nah, seperti itu apalagi Allah ya jin melalui jin itu nggawa ya kita iman tapi kemudian cara menolaknya caranya membaca itu ya banyak salah satunya ya membaca ayat ini istiqomah atau membaca surah Al-Falaq, An-Nas dalam tafsir yang lain itu memang surat-surat itu salah satunya bisa min syarril waswasil khannas Qul a'udzu birabbin nas termasuk a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas baik itu musuh jin maupun manusia. Kadang wong apik iku ana musuhne. Wong meneng dimusuhi. Wong ngomong dimusuhi. Meneng keliru. Ngomong keliru. Marono galapo-lapo keliru. Serba keliru kowe. Kok ngilingno keliru, gak dielingno keliru kadang, dienengno ya keliru. Yes, dewe-dewe semuanya. Kita potong ya. Jadi itulah ketika dialog antara Allah dengan ayat surah Al-Fatihah, kemudian ayat kursi dan 2 ayat Ali Imran tadi itu syahidallah dan seterusnya itu ketika mau diturunkan dialog inilah kemudian yang menjadi asbabul wurud atau kisah dalam hadis tersebut sehingga bagi orang yang membaca ayat tersebut setelah sholat mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan atau pahala, mendapatkan balasan berupa orang-orang yang mesti dimasukkan tempat kembalinya adalah surga. Banyak jalan menuju surga. Kalau kemarin ada yang sholat Jumat kan, mandi Jumat, kemudian juga kalau nggak gitu Allah akan melihat, mengawasi, memperhatikan kita. Atau nggak gitu Allah akan memenuhi kebutuhan 70 kebutuhan kita dalam sehari. Enak sudah. Cuma jenis kebutuhan ketika kita berdoa minta kepada Allah itu tidak semuanya langsung dituruti. Ada yang dituruti tapi nanti di akhirat, ada yang kita disesuaikan dengan kondisi. Ya umpama ya ujuk-ujuk ya Allah kula nyuwun mobil ya Allah. Fajir, produk ya bahaya merlukur gitu kan. Bahaya kan itu. Ya bagaimana Allah itu atau agama Tuhan dan realita kehidupan itu logis. Ya anak juga kadang ya Allah nyun duit 1 juta mawon. Ini mergo teko tok ya no. Tapi ya warna-warna. Allah kula nyun enggak ada kendaraan. Ana ceritane wali itu kan ngono kan. Jadi ono kisahnya dalam Hilyatul Auliya itu kitab itu ono wali. Iki wali anyaran. Wali anak anyaran, debutan itu kan kayak pemain bola itu kan ono sik kaitan itu. Itu kait dadi wali diangkat derajatnya dengan keistiqomahnya. Karena orang wali itu rata-rata kan karena keistiqomahnya patuh pada Allah hanya diangkat sama Allah dikabari mendapatkan karomah derajat kemuliaan sebagai kekasihnya Allah. Wali itu kan kekasih. Nah, si kaitan itu ndungone iku wis mustajab jenenge wali ya. Sama Allah dekat dan iso dialog. Barang satu ketika ini ya Allah kula niku kan wali jenengan. Mbak ya kula gadhek kerja wis pokoke wis iso mangan, pendina iso mangan terus ibadah teng jenengan cukup wis tapi gak usah kerja, gak usah angel-angel kerja. Kaya pingin ngono no. Akhirnya suatu ketika dia apa? Dijabe oh ya wis ya. Wis deh suatu ketika mari donga iku nang pasar. Nang pasar ternyata ana apa kesenggol dituduh nyolong. Ana perkara dan satunya apa waktu apa marono tertuduh
pencuri oh ini tangkep sama polisi. Telepon penjara. Sedino mangan pindu. Di penjara kan dipakai mangan kan. Jatah tekan negara kan ono ya mangan, masih kan keluarga mangan. Ada ya Allah donga meneng. Kula salah nopo ya Allah kok sampai telepon penjara. Loh, ya kamu jare njaluk. Gak kerja mangan ibadah. Ya iki ndek penjara iki. Makanya kalau ono kate wali apa wong ngono, tapi ya sampean bisa nih kita itu ojo donga-donga iku sing aneh-aneh. Masuk gak aneh pun iku sing rinci tapi kerinci gak oleh, aneh-aneh ya gak oleh. Kan Allah kan sudah jelas menginstruksikan bahwa wong itu tetap usaha kan karena sebagai bentuk ikhtiar pokok obah istilahnya saiki pokok obah meskipun Covid ya. Meskipun Covid itu pokok obah insyaallah pangeran ke rezeki kan ngono. Nah, tapi yang ngono cuma rono detail ya wis sekolahane wis kula pasar jenengan ndonga sing aneh tapi tetep pengin enggak ada mobil ya won. Tapi gak pengin lapo-lapo. Umpama maro satu ketika dijabah ya moro iku mau carane di mobil tapi tukang parkir kan. Tukang parkir di mobil kan. Kadang kuncinya dikekno wong, iki anu mobile parkirno benakno ya. Tapi mek dilu mari dijupuk maneh ya tukang parkir iku. Mobile ganti-ganti ya. Gelek ndek ngene tukang sayur kadang ana blonjo nanti mobilnya diparkir nang wongi kan gitu kan. Nek pasar sayur. Ya kayak ngono lho. Lek ndonga iku kejanane ngono. Sing rada logis ngono. Nek gak ngono sing aman ya ikdi hajatina hawa ijana ya Allah jenengan cukupi kebutuhan kula selamat dunia akhirat saged ibadah dhateng panjenengan ngono aman Rabbana atina fid dunya hasanah aman. Di detail-detailno kadange aku kula njaluk mobil tapi sing mereke Toyota. Ngoten mawon aja Toyota ya, Fortuner. Njaluk detail Fortuner sing keluaran terbaru ya. Warnane putih. Innova. Ya Allah, ya mungkin. Itulah balasan-balasannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan. Enggak tahu apa sekarang atau saatnya nanti kok lek eling diamalkan. Ini bagian dari ikhtiar kita selamat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.